Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas U17 Indonesia akhirnya lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, di mana kepastian itu diperoleh setelah menang dalam 2 pertandingan beruntun. Pertama, menang 1-0 atas Korea Selatan, dan terbaru menang telak 4-1 atas Timnas Yaman. Nah, di luar dari skor yang ada, emang secara kualitas individu dan pengalaman pemain, Indonesia masih di bawah pemain Korea. Tapi yang menjadi perhatian dan itu sampai menjadi sorotan media-media Asia adalah soal game plan yang dimainkan oleh Coach Nova, di mana tak sedikit yang memuji sekaligus heran gimana bisa pemain yang ibaratnya masih adik-adik itu main dengan intensitas gila macam yang ditunjukkan Timnas Indonesia Senior era asuhan Sintayong. Dan apa yang ditunjukkan oleh pasukan Garuda Muda di 2 match babak penyisihan kemarin, bahkan banyak yang tak percaya dengan intensitas ekstrim yang ditunjukkan oleh anak-anak asuh Coach Nova. Ya, kesempatan emas untuk lolos ke Piala Dunia benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia ketika mereka menjalani pertandingan kedua di babak grup Piala Asia U17. Di laga tersebut, Indonesia harus menang jika ingin lolos ke World Cup. Sebuah misi yang akhirnya mampu diwujudkan oleh skuad Garuda karena mereka berhasil menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Masing-masing gol dicetak oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan brace dari Evandra Florasta. Sementara Yaman hanya mampu membalas sekali melalui sepakan penalti di babak awal kedua. Tentu sebuah hasil yang membuat seluruh fans Indonesia bangga atas perjuangan dari skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Sementara itu, dengan hasil tersebut, maka membuat Indonesia dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia U17. Mereka menyusul Uzbekistan, Arab Saudi, dan Qatar sebagai tim Asia yang lolos terlebih dahulu. Namun lebih dari itu, Indonesia juga dipastikan lolos ke babak perempat final, sebuah babak yang semakin dekat untuk meraih gelar juara di ajang Piala Asia U17 tahun ini. Lebih lanjut, kemenangan ini pada akhirnya juga membuat Indonesia mendapat banyak pujian, mulai dari Coach Patrick yang di story IG-nya memberi ucapan selamat dan menegaskan kalau ini baru awal dari semuanya. Selain itu, pujian juga terlontar dari media-media asing berikut ini, yang begitu impress dengan gimana tim ini berproses. Yang kita tahu, kalau di awal-awal, Coach Nova harus membenahi semua, bahkan dari teknik dasar seperti passing, kontrol, dan lain-lain. Maka dari itu, wajar aja kelolosan ini disambut penuh sukacita, termasuk dari Ketua PSSI Erick Thohir. Sementara itu, salah satu poin yang dinilai dari Timnas U17, terutama dari banyak media asing yang menyoroti, jelas adalah soal game plan yang dimainkan Coach Nova. Jelas semua juga paham kalau Coach Nova ini sangat-sangat berkiblat pada metode latihan Sintayong yang mengutamakan fisik dan mental. Itulah kenapa sesi latihan Timnas U17 sejak hari pertama sampai detik ini kelihatan banget udah kayak latihan militer, alias kerasnya minta ampun. Dan emang wajar Coach Nova menerapkan itu, karena di awal-awal ia berujar kalau sebagian besar pemain yang ada hanya bisa kuat main dengan intensitas tinggi nggak lebih dari 2 kali 25 menit, yang mana artinya itu masih sangat jauh dari harapan. Maka dari itu, ia geber terus kekuatan fisik pemain Timnas U17, sembari pelan-pelan membenahi persoalan teknis seperti passing dan lain-lain. Karena bagaimanapun, tujuan dari Coach Nova bukan sekedar Piala AFF dan Piala Asia, namun bisa berbicara banyak di panggung dunia. Dan kini,
Kerja keras yang dibangun oleh Coach Nova dan para jajaran pelatih timnas U17 akhirnya terbayarkan. Setelah skuad Garuda Muda berhasil mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 di Qatar. Bukti talenta muda timnas Indonesia. Dari dua laga yang dimainkan timnas kontra Korea Selatan dan juga Yaman, timnas U17 Indonesia menunjukkan kombinasi disiplin taktik, kerja keras, dan bakat individu yang mumpuni. Di sini, kami akan mengatakan bahwa Coach Nova mampu menemukan para pemain muda dengan talenta hebat. Pemain seperti Zahabi Goli, Mirza, Fadli Alberto, dan Evandra Florasta menjadi sorotan di lini serang usai jadi kunci gol demi gol timnas Indonesia. Tapi tak hanya dari lini serang, keberhasilan timnas juga tak lepas dari kontribusi lini belakang. Para pemain seperti Matthew Baker tampil kokoh menjaga pertahanan. Begitupun sang kapten Panji serta kiper Dava Al-Ghasemi yang tampil ciamik. Sekali lagi, pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa sistem pembinaan usia muda di Indonesia mulai membuahkan hasil. Setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan tampil di fase grup, kini Indonesia kembali ke turnamen bergengsi tersebut. Dan kali ini dengan status yang lebih membanggakan, lolos melalui kualifikasi Piala Dunia. Di mana ini menegaskan bahwa talenta Indonesia jika diberi kesempatan dan persiapan yang baik mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Cara Coach Nova bentuk mental pemain U17. Sejak mengambil tanggung jawab sebagai pelatih timnas U16, cara Coach Nova menangani tim Garuda Muda emang udah sering mencuri perhatian. Jadi, Coach Nova ini dinilai memiliki karakter yang mirip-mirip dengan Sintayong. Ia tegas, disiplin, dan tak kenal kompromi. Lihat saja bagaimana ia mengajari para pemain timnas U16 passing dengan lebih efektif dan visioner. Atau bagaimana ketegasan lain tergambar dari aturan-aturan menarik Coach Nova untuk para pemain timnas. Salah satunya aturan untuk para pemain timnas U16 yang dilarang membuka medsos di sepanjang turnamen, di mana jika ketahuan, maka pemain akan dikeluarkan dari skuad timnas Indonesia, tak peduli ia pemain inti atau yang sering bermain sekalipun. Apapun yang saya mau, apapun yang kita buat, kalian harus buat di lapangan. Kalau hasilnya belum bagus, kalau udah kerja sesuai dengan apa yang kita buat di latihan, saya akan tanggung jawab. Masih ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli kok. Mau yang sering main, yang sering starter, atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Kalian ada yang main media sosial, keluar. Saya minta mas, fokus di pertandingan. Selain dikenal dengan ketegasannya, Coach Nova ini juga dikenal sebagai sosok yang jago membaca taktik. Itu terbukti saat Coach Nova berani mengotak-atik formasi dalam sebuah pertandingan. Bahkan saat sudah unggul 4-1 atas Yaman kemarin, dia masih sempat menginstruksikan para pemainnya dari pinggir lapangan. Ya, keinginan Coach Nova untuk membentuk karakter dan mental para pemainnya itulah yang tergambar jelas dari bagaimana ia memimpin sesi speech talk di ruang ganti. Dan video Coach Nova saat di ruang ganti pun kembali viral, di mana saat itu Coach Nova nampak dengan menggebu-gebu coba mengoreksi kesalahan para pemain, terkhusus di sektor lini serang, di mana ia meminta para pemain untuk berlari membuka ruang agar dapat mencetak gol.
Jelas Coach Nova ingin jika para pemainnya memiliki semangat juang yang tinggi untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia hingga dunia harapannya. Kalau kalian nggak mau lari, bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Banyak sudah. Kalau sampai di sini, ada yang mana kosong ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, mas? Jangan pas, habis waktu mas, maju keluar, pas, Rossi. Berangkat pas, sampai badan. Kalau tadi pagi ada satu momen balik badan, pagi ada satu balik badan, nggak ada yang lain. Dan terlepas dari apapun, apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova sejatinya untuk masa depan para pemain timnas sendiri. Karena bagaimanapun, jika ingin bisa bersaing di level yang lebih tinggi, maka pemain harus punya mental serta fisik yang kuat. Dan kini terbukti, proses gak mungkin mengkhianati hasil. Pelan-pelan mereka sudah mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Namun tetap membumi dan terus berproses, karena tantangan yang lebih besar sudah menanti. Riding on these wild dreams.